Lo pernah punya bos nggak? Yang dimana dia itu sangat terobsesi sama posisi? Atau lo pernah dengar cerita dari temen lo? Nah, bos-bos seperti ini sangat sering kita temuin, dan bos-bos seperti ini tuh kayak posisi itu adalah segala-galanya gitu. Karena dia merasa bahwa dengan posisi dia bisa mengontrol anak buahnya, dengan posisi orang bakal respect sama dia. Dan value-nya ya emang posisi itu gitu. Bahkan untuk mendapatkan posisi, gak jarang dia harus menjilat bosnya atau menginjak bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan keinginan bosnya dia. Sering dengar kayak gitu? Nah, sebenarnya hal ini pernah dibahas dan sering banget lah dibahas di buku-buku tentang leadership. Dan untuk membahas model bos kayak gini, saya akan menggunakan buku yang sangat fenomenal, yaitu 5 Level of Leadership yang ditulis oleh John Maxwell. Jadi, John Maxwell itu mengelompokkan leadership itu ada 5 macam, yaitu position, permission, kemudian production, people development, sama yang paling tinggi itu pinnacle. Jadi ada 5 level. Yang gua sebutin tadi itu level yang paling rendah, yaitu position. Position itu apa sih? Di sini seorang leader atau seorang bos itu dihormati ataupun direspek karena dia bosnya gitu. Bawahannya respect sama dia karena dia bosnya gitu. Biasanya sering terjadi itu misalnya bos di luar divisi nggak bakal respect sama dia. Karena kenapa? Karena dia filosofi leadershipnya ya based on posisi gitu. Bahkan dia menganggap bahwa orang itu baru bisa menghormati dia karena posisinya dia. Jadi kalau misalnya tanpa posisi ya mereka nggak bakal di-respect. Jadi biasanya power syndrome itu terjadi itu ya gara-gara orang-orang yang berada di level ini. Orang ini itu cuma bisa di-respect ataupun dihormati sama orang lain ya karena posisinya dia. Dan ini adalah level paling rendah, yaitu level position. Level keempat itu adalah permission. Jadi orang respect sama lo ataupun orang itu ngikutin apa kata lo itu karena lo dipercaya sama temen lo. Lah, gimana sih caranya meningkatkan skill dari position ke permission? Sesimpel ngasih perhatian as a friend. Jadi kalau misalnya punya bawahan, jangan perlakukan dia sebagai bawahan, tapi perlakukan dia sebagai atasan, biar nggak bugil, nggak bercanda. Jadi perlakukan dia sebagai teman. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya diajak ngobrol aja sebagai teman. Jangan ada gap yang begitu tinggi antara atasan sama bawahan, sehingga bawahanmu itu bakalan mengikuti apa perintahmu dan bakal berikan extra effort, extra mile itu karena percaya sama lo. Percaya bahwa lo itu adalah temen, dan temen gak bakal ngerugiin temen yang lainnya, kayak gitu. Jadi mereka gak bakal terpaksa lah. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini tuh merasa bahwa kok bawahan gua gak terlalu deket sama gua ya, dan mereka yang melakukan pekerjaan ya seperti daily basis saja ya nggak ada yang kayak gimana, berarti itu perlu hati-hati. Itu bisa berada di level, teman-teman berada di level position. Jadi ya dia nganggap lu bos ya karena as a simple lu bosnya gitu. Nah pertanyaannya, oke gak sih bos level position ini? Nah menurut gua pribadi gak oke. Leadership paling mentok-mentoknya, jelek-jeleknya itu di level permission. Kalau masih di level position ya itu bakal, menurut gue bakal keluar dari perusahaan itu atau keluar dari bos itu. Karena kenapa? Karena itu bakalan buang-buang waktu gue gitu, bakal ngebuang potensi gue. Karena kenapa? Karena gue ngelihat sebagai bos gue ya bakalan ngelakuin hal yang sesuai dengan keinginan dia. Gue nggak berani bantah, gue nggak berani kontra sama dia. Jadinya kalau gue ada kegelisahan atau gue ada ngerasa bahwa oh ini nggak cocok, gue nggak bisa ngeritik si bos itu gitu. Bos ini biasanya gampang banget sih diidentifikasi. Biasanya ya nggak mau salah, nggak mau disalahin, kemudian rada diktator, nggak bisa diajak diskusi. Nah kalau misalnya bos-bos seperti ini, bos-bos di position
filosofi hidupnya itu orang dihormati karena posisinya, ya udah mending lo keluar aja, buang-buang waktu, beneran buang-buang waktu dan buang-buang potensi lo gitu. Balik lagi ke level permission tadi. Kalau misalnya di level permission ini menurut gua minimum skill atau minimum levelnya leader sih di permission. Karena kenapa? Ya meskipun lo gak jago-jago banget sebagai leader, tapi lo di respect karena lo dipercaya. Nah, level lebih tinggi lagi yaitu dari permission adalah production, yaitu dimana orang-orang di bawah lo atau bawahan lo itu percaya sama lo karena performa lo yang bagus. Jadi misalnya nih, lo itu jago kalau misalnya divisi yang lo pegang itu selalu salesnya naik, atau misalnya divisi yang lo pegang itu performanya, profitnya naik, misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang ngikutin lo karena performa lo setiap megang divisi atau setiap megang apapun itu pasti bakal oke lah. Nah, itu production. Naik ke level selanjutnya itu adalah people development. Ini yang berat, lumayan berat. Karena kenapa? Production itu most likely itu individual kontributor. Jadi lo sebagai Hatta gitu, misalnya gue Hatta gitu, ya karena kerja keras gue, divisi gue itu bisa naik, ataupun departemen gue penjualannya naik. Nah, ini biasanya tendensinya itu misalnya individual kontributor as a superman leadernya. Nah, agar bisa efektif dan efisien dan juga jalannya organisasi itu lebih lancar, people development di level ini, level 2 ini sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Dengan people development, seorang leader bisa ngedevelop orang untuk menemukan performa terbaiknya. Dan orang itu mengikuti leader itu yang sudah mencapai people development karena dia percaya kalau misalnya dia ngikutin orang itu, dia bakal grow. Nah, untungnya buat si leader ini, kalau misalnya megang people development, dia nggak banyak kerjanya lebih ke strategik. Karena kenapa? Perintilan-perintilan bisa dipercayakan ke anak buahnya. Karena kenapa? Anak buahnya sudah di-develop, ya kan? Sudah bisa dipercaya. Jadi, maka itu people development di level kedua. Level pertama itu adalah apa? Yaitu pinnacle. Yaitu kata kuncinya adalah reputasi. Jadi kalau misalnya orang itu berada di level paling tinggi reputasi, orang itu mengikuti leader karena reputasinya dia. Contohnya Jokowi yang di kita ya. Jokowi, orang banyak mengikuti Jokowi karena kenapa? Karena reputasinya Jokowi bagus. Itu yang dipegang sama orang-orang. Misalnya Anies Baswedan ataupun misalnya Bu Risma itu sebagai contoh di dalam negeri. Bagaimana orang-orang seperti ini sudah berada di level 1 karena orang mengikuti based on reputasinya dia. Jadi tutup mata, kalau gue ngikutin dia, reputasinya bagus, ya udah gue bakal ngikut ke orang itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bisa diidentifikasi leadernya teman-teman itu berada di level berapa. Kalau misalnya di level 5, seperti yang saya bilang, udah resign aja, buang-buang waktu dan energi, makan hati, ya kan? Kalau misalnya di level 2, it's okay. Kalau di level 3, di level 3, 2, 1, lah itu yang teman-teman butuhin gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman lagi meniti karir, diperlukan orang-orang leader yang kuat, yang mungkin di level 2, agar teman-teman bisa growth dan bisa menjadi leader menggantikan beliau, menggantikan leader kalian gitu kan. Kalian nggak mungkin jadi staff terus seperti itu. Oke? Kalau misalnya kalian sebagai leader, kalian bisa mengidentifikasi lah, saya ini leader tipe apa sih gitu. Bisa dilihat dari itu tadi, orang itu respect atau ngikuti kita itu based on apa? Apakah based on posisi kita, ataukah hanya pertemanan yaitu permission, ataukah karena emang performa kita bagus but masih individual kontributor, ataukah keempat yaitu people development karena dia emang orang ngikutin lo karena orang itu percaya bahwa dia bisa growth, atau kelima yang paling tinggi yaitu pinnacle karena reputasi lo. Oke? Itu aja sih review 5 level of leadership, buku yang menarik dan patut dibaca oleh semua leader. Kayaknya ini buku wajib buat semua leader agar bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you for watching. Ciao.